Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat ya, karena baru aja sekali. Oke, kita ulangi sekali lagi dengan ditambahi bumbu seni. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo guys semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, ya, kapanpun juga selamat. Yang penting intinya saya mengucapkan hai pada kalian semua. Oke guys, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi keberkahan serta tetap masih dalam perlindungannya ya guys. Juga semoga kalian semua masih bisa tetap tersenyum, karena tanpa senyum kalian, dunia ini akan menjadi suram. Nah, mungkin begitu ya. Pada intinya jangan lupa untuk tersenyum guys. Oke guys, langsung saja kita ke intinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi yang ada dalam mata kuliah mantik, atau mungkin lebih tepatnya pada keilmuan mantik ya guys. Kita akan membahas sesuatu yang dinamakan analogi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu pengertian analogi. Apa itu analogi? Nah, nanti itu kita akan bahas. Yang kedua, tentang macam-macam analogi. Ya, analogi itu ada berbagai macam. Kita bahas nanti saja. Terus yang ketiga, ada analogi pincang. Ya, karena analogi semuanya mungkin tidak sempurna gitu ya, mungkin seperti itu. Kita akan ungkap semuanya itu pada kesempatan kali ini dalam video ini juga. Jadi pada teman-teman harap persiapkan diri, persiapkan kuota, persiapkan apa aja lah, yang penting dipersiapkan ya, untuk supaya nggak ketinggalan gitu loh pada materi kali ini. Dan satu lagi, jangan lupa untuk makan ya. Oke guys, kalau kalian udah siap untuk belajar pada kesempatan kali ini, langsung saja kita mulai. Check it out. Ya guys, sebelum kita masuk kepada materinya, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan membaca umul kitab. Ridhoillah wali syafaati rasulillah syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Nah, untuk selanjutnya masuk kepada materi pertama, yakni pengertian analogi. Sudah persiapkan diri ya. Nah, bisa dibaca dahulu untuk materi yang telah ditulis di PPT atau yang ada di layar, itu seperti itu. Nah, langsung saja pada intinya. Jadi analogi itu adalah salah satu jenis penalaran induktif yang membandingkan suatu objek yang sudah teridentifikasi secara jelas terhadap objek yang dianalogikan. Nah, jadi pada intinya pengertian analogi itu seperti itu ya. Paham ya? Nah, lalu ada di bawahnya pengertian menurut ahli. Di situ dari Pak Ngalim Purwanto. Nah, Pak Ngalim Purwanto ini menjelaskan bahwa analogi adalah cara berpikir dengan menyamakan atau membandingkan fenomena yang biasa atau fenomena yang pernah dialami. Nah, seperti itu menurut Pak Ngalim Purwanto. Nah, jadinya dari kedua bacaan ini dapat kita simpulkan bahwa pengertian analogi itu adalah tentang suatu perbandingan pemikiran ya. Tentang keduanya itu dibandingkan antara fenomena yang telah berlalu dan fenomena yang terjadi pada zaman sekarang. Oke. Nah, oke. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah macam-macam analogi. Nah, di sini macam-macam analogi itu ada berapa sih? Gitu ya. Macam-macam analogi itu ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah analogi induktif dan yang kedua ada analogi deklaratif. Nah, bisa dilihat dari PPT-nya, keterangan dari keduanya itu seperti itu.
kita tinjau saja hal ini dari contohnya, langsung ke contohnya. Kalau yang induktif itu contohnya membeli sepatu baru dengan merek yang sama, karena dulunya itu pernah membeli sepatu mungkin dan awet, dan sekarang ingin membeli itu lagi karena awet. Nah, begitu penganalogian dari yang induktif. Jadi sama-sama membeli sepatu yang dulu pernah dibeli gitu loh. Jadi dulu dibeli terus beli lagi sekarang dengan harapan yang sama. Nah, begitu ya. Untuk yang seterusnya ada deklaratif atau analogi deklaratif. Itu contohnya seperti ilmu pengetahuan yang dibangun dengan fakta, dibangun oleh fakta. Nah, itu dianalogikan dengan sebagaimana rumah dibangun oleh batu. Nah, itu penganalogiannya tentang perbandingan kedua peristiwa ketika ilmu itu dibangun oleh fakta dan rumah itu dibangun oleh batu, seperti itu. Ya, selanjutnya kita langsung lanjut ke materi ketiga, yaitu ada analogi yang pincang. Apa sih analogi yang pincang itu? Itu bisa dikatakan sebagai salahnya analogi yang digunakan gitu ya. Jadi pada analogi pincang ini juga mengacu kepada dua macam analogi. Jadi keduanya itu memiliki kesalahan masing-masing. Contohnya analogi pincang dari yang induktif itu penganalogian peristiwa tentang kecelakaan dengan peristiwa yang biasa terlihat seperti kecelakaan, tapi sebenarnya ada sebab yang lain. Nah, itu kalau di PPT ini bisa kalian baca, itu seperti penganalogian dari kenapa sih orang kok takut gitu naik pesawat. Nah, itu dianalogikan dengan kenapa orang tidak takut untuk tidur padahal tidur juga memakan banyak korban. Nah, ini karena sama-sama takutnya memakan korban. Nah, itu sebenarnya ada hal yang lain ya. Sebenarnya dalam tidur itu ada matinya itu bukan karena tidur, tapi mungkin karena alasan penyakit. Nah, seperti itu. Jadi penganalogiannya itu tidak bisa dilakukan antara takutan naik pesawat dengan takutnya orang untuk tidur. Terus selanjutnya ada yang analogi pincang pada bagian deklaratif. Itu contohnya seperti salahnya mempertimbangkan kedudukan. Kalau dari contoh itu seperti penggunaan bahasa ya. Nah, jadi dalam penggunaan bahasa ini itu ada keharusan untuk dalam khotbah itu ada yang menggunakan bahasa Arab dan ada yang diterjemahkan. Nah, dalam hal ini ketika dianalogikan untuk terus berpikir terus diucapkan dalam bahasa Arab, maka kita berarti melupakan suatu aspek yang sangat penting, yaitu aspek pemahaman dari pendengar. Nah, dalam hal itu maka analogi ini disebut dengan analogi pincang. Oke guys, jadi gimana? Pasti paham lah ya udahan tentang analogi. Itu tadi ada pengertian analogi, macam-macam analogi, terus sama satu lagi itu ada analogi yang pincang. Udah paham. Karena apa? Karena konten yang kalian tonton ini sangat berkualitas dan pastinya hanya ada satu di dunia ini. Mungkin begitu sih, bukan pastinya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi saya sendiri maupun bagi kalian semuanya, terutama bagi yang masih belajar dan ingin belajar tentang analogi. Semoga bisa memberikan sedikit pemahaman dan pencerahan gitu ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada para yang lihat video ini, itu sadari bahwa diri kalian itu lebih hebat dari apa yang kalian kira. Jadi berani aja. Ada suatu karakter baru itu munculkan aja. Jangan jadikan standarisasi kehebatan itu sebagai standar itu diukur dari standar orang lain. Ingat bahwa diri kalian semua itu memiliki suatu ciri khas masing-masing yang dapat dikembangkan untuk menembus zona potensial. Seperti itu. Sama satu lagi, jangan lupa untuk tersenyum. Oke ya, gitu. Ya, that's all. Terima kasih. Sedikit perhatian dari kalian semua sangat berarti besar bagi saya. Sekali lagi terima kasih. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan atau mungkin apa-apa dalam pematerian,
Mungkin bisa ditulis saja di kolom komentar supaya keilmuan ini bisa berlanjut untuk dibenarkan. Gitu ya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, see you, bye. Krik krik krik. Krik krik krik. Krik krik.